menyapa Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Sekali lagi bisa lambaikan tangannya, Shalom. Baik yang ada di gedung gereja ini maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, Anda masing-masing saya percaya sekali lagi hadirat Tuhan ada di gereja Tuhan, di rumah Tuhan, ada di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan saya bersuka cita sekali, saya bergairah sekali pagi hari ini karena saya boleh melihat wajah-wajah orang yang penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Wajah-wajah orang yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah, tema khotbah pagi hari ini yaitu rahasia hidup tenang. Rahasia hidup tenang. Saya percaya semua kita pasti merindukan memiliki satu ketenangan dalam kehidupan ini. Apalah artinya kita berlimpah harta benda dunia ini tapi enggak tenang hidupnya. Apalagi kita dalam pergumulan permasalahan, kita panik, kita tidak tenang. Wah, itu double masalah artinya, saudaraku. Jadi betapa pentingnya ketenangan ini, dan ini merupakan komoditas yang dibutuhkan semua orang. Nah, kita lihat sama-sama Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama satu ayat ini, Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6. 2, 3. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Amin. Segenggam ketenangan. Artinya hanya 1 genggam, 1 tangan yang menggenggam ketenangan. Dikatakan lebih baik daripada 2 tangan, 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Artinya kita bisa melihat betapa preciousnya, betapa berharganya yang namanya ketenangan itu. Sehingga dibandingkan dengan 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin di bawah kolong langit di bumi ini. Ya, saudara, kalau baca kitab Pengkhotbah ini mungkin saudara pikir, waduh, semua kok sia-sia ya Pak, semua kok sia-sia. Makanya saya sering menasehati kalau ada jiwa baru yang bertobat, Bapak Ibu Saudara yang melayani jiwa-jiwa baru yang baru kenal Tuhan, kalau saya boleh sarankan membaca Alkitab jangan mulai dari Pengkhotbah. Nanti bisa, kalau gitu percuma dah hidup Pak, semua sia-sia katanya saudara ya. Karena semua sia-sia. Jadi saudara harus tahu di bawah kolong langit ini, kata Raja Sulaiman, Raja Salomo, semuanya sia-sia. Betul, memang di bawah kolong langit ini, semua yang ada di dunia ini, semuanya sia-sia. Betul nggak? Saudara bisa jaga kesehatan Anda luar biasa lah. Umur manusia 70-80 tahun, kelebihannya kesengsaraan penderitaan. Akhirnya mati juga nggak? Mati juga. Anda bisa punya kekayaan yang luar biasa, akhirnya ditinggal nggak? Ditinggal juga, saudaraku. Ada satu keluarga punya rumah begitu besar, saudaraku. Dulu orang tuanya kaya raya. Kaya raya. Dan orang tuanya itu menyimpan emas-emas batangan di bawah tanahnya, di rumah itu, saudaraku. Jadi rumah itu sekarang tidak berpenghuni, tidak dijual juga oleh keluarganya, karena keluarganya, anak-anaknya, menantunya juga penasaran. Di bawah ini ada harta terpendam, warisan dari orang tua mereka. Ya, jadi saudaraku, konon katanya saudaraku, emas itu dalam bentuk batangan kalau disimpan, dipendam di dalam tanah, nanti akan bisa bergeser. Nah, saya berdoa bergesernya ke rumah Anda. Ya, saudaraku. Akhirnya ya udah, rumah itu udah dibiarin begitu aja karena penasaran semua. Mau dijual gimana, enggak dijual gimana, saudaraku. Akhirnya juga ya sudah, enggak ngerti itu kekayaan, enggak tahu berapa miliar sekarang. Ya, saya enggak mau kasih tahu alamatnya karena di sini ada wajah orang-orang yang diberkati Tuhan, nanti dibeli rumahnya. Enggak bilang-bilang sama saya, enggak dikasih komisi lagi, saudaraku. Ya, saya pernah ceritain. Nah, saudara yang kasih Tuhan, katakan segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Saudara, bukan berarti ayat ini kemudian kita nggak usah ngapa-ngapain, kita nggak usah usaha, kita nggak usah bekerja. Saya selalu berkata, ayo kita balance dalam pengajaran firman Tuhan. Bagaimana apa yang kita baca hari ini, fokusnya bagaimana kita dapatkan ketenangan itu. Saya ingat pengalaman ini, saudaraku, ya seandainya Anda sudah pernah dengar pengalaman ini, cerita saya ini, Anda dengar lagi nggak apa-apa, tapi yang banyak jiwa-jiwa baru juga di sini. Beberapa tahun yang lalu ketika saya, istri dan anak-anak berlibur ke Jakarta, ada relasi cicik saya yang pinjamin apartemennya untuk kami bermalam di sana kira-kira 3 hari. Ya, nah singkat cerita, saudara, hari kedua tiba-tiba alarm bunyi kebakaran itu rame di apartemen itu. Lalu ada suara yang mengatakan supaya kita harus segera tinggalkan apartemen itu.
Nah saudara, saya nggak ngerti ya, hari itu saya tenang aja gitu. Saya yakin waktu saya belum tiba lah. Ya, kalau saya udah mati kan nggak ketemu saudara hari ini ya kan. Singkat cerita saya santai aja, turun gitu. Lift mati kan, harus kita naik, turun tangga. Saya tenang aja. Ya, tapi waktu itu Om Pipin, kakak dari Bu Vera tuh juga ikut nginep di situ. Wah, dia udah turun saudaraku. Saking paniknya dia lupa. Dia naik lagi ke atas saudaraku. Saya lupa lantai berapa kami nginep waktu itu. Lantai 6. Lantai 6 saudaraku. Istri saya ingat tuh saudara ya. Lantai 6. Ya. Saudara, kenapa saudaraku? Dia balik lagi, udah sampai bawah, balik lagi. Kenapa? Kunci rumahnya Semarang ketinggalan. Dia naik lagi saudaraku. Anak saya yang kedua, Ariel, sibuk dengan laptopnya. Wah, cepat-cepat dibuat turun. Saudara, ada saksinya, istri saya, anak-anak saya. Saya tenang aja, ya udahlah turun-turun, ayo turun, udah turun-turun. Saudaraku, sementara orang gopoh ya, ada yang masih pakai pakaian tidur, cepat-cepat turun, wah turun. Itu kalau lantai 12, lantai 20 lumayan. Itu apartemen di Moi, Kelapa Gading. Yang pernah ke sana ngerti sendiri, itu tinggi sekali. Nggak tahu lantai berapa tuh saudara. Nah saudara, wah orang panik. Nah waktu saya turun, saudara, saya lihat ada seorang bapak cleaning service lagi bersandar di tangga. Saudara. Loh Pak kok santai, tenang-tenang aja Pak. Lalu bapak ini bilang apa? Pak ini cuma latihan. Wah bener saya berarti. Saya tenang-tenang aja, ngapain pusing latihan. Cuman latihan, saudaraku. Wah, Om Pipin ngomel-ngomel udah sampai turun bawah naik, cuman ngambil kunci di rumahnya yang ketinggalan, saudara, kunci rumahnya yang ketinggalan. Saudara kasih Tuhan, betapa pentingnya kita memiliki ketenangan, ya, berpikir sehat, berpikir jernih menghadapi segala sesuatu sehingga kita nggak salah langkah. Firman Tuhan berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, di sini kita belajar, saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki ketenangan dalam hidup ini, saudaraku. Nah, yang pertama saya belajar, saudaraku, yaitu tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita lihat sama-sama Mazmur Pasal 62, ayat yang pertama dan yang kedua, kemudian ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya apa saudara? Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang kelima sekarang kita lihat ayat yang kelima. Dikatakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah apa saudara? Harapanku. Jadi hanya dekat Allah saja kita tenang karena kita dapatkan keselamatan. Hanya dekat Allah saja kita tenang, kenapa? Ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan saudara, jadi orang Kristen itu jangan jadi orang Kristen saklar listrik itu, on off tuh saudaraku. Kadang dalam hadirat Tuhan, kadang tidak dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau kita tinggal senantiasa dalam hadirat Tuhan. Pak, saya kan bekerja Pak. Masa suruh doa terus? Siapa bilang yang namanya tinggal dalam hadirat Tuhan harus selalu lipat tangan, tutup mata, doa 24 jam? Tidak. Ini berbicara tentang bagaimana engkau menjaga hatimu. Selalu connect dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, ingat kita punya Tuhan. Daripadanya lah keselamatan, daripadanya lah kita punya pengharapan. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, kita punya Tuhan. Amin, saudaraku, terkonek terus. Di mobil bisa enggak kita nyembah Tuhan? Bisa, siapa suruh harus tutup mata? Kenapa saya tadi ajak Anda nyanyi lagu ini? Ini lagu yang hari-hari ini sedang betul-betul menguasai hati pikiran saya. Di mobil, di rumah saya dengerin berulang-ulang lagu ini. Gak terasa kadang nangis sendiri saudaraku. Betul saya rasakan hadirat Tuhan, damai, tenang saudaraku. Penting untuk kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Pasti kita harus selalu punya waktu untuk baca Alkitab. Harus punya waktu untuk berdoa. Punya waktu untuk beribadah seperti ini. Dengan begini Anda diingatkan lagi. Pentingnya kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita punya koneksi, bukan yang putus nyambung, tapi senantiasa. Apapun yang kita lakukan, kita selalu terkoneksi. Kita bertanya pada Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang tidak boleh kita lakukan? Tiba-tiba ada suara di hati, kita belajar peka dengar suara Tuhan. Hari-hari ini gereja, saudaraku, lebih menekankan banyak unsur entertainnya. Jadi sepertinya saudaraku pengaruh Hollywood lebih kuat daripada Holy Spirit.
Banyak orang model pakaiannya, saudaraku, model pakaian Hollywood. Gaya hidupnya gaya hidup Hollywood, bukan lagi Holy Spirit. Maka saya pesan kepada semua tim pelayanan mimbar, pentingnya kita terus berdoa menjaga hadirat Tuhan. Saya mendorong setiap hari Jumat malam pelayan-pelayan Tuhan kumpul bareng-bareng di tempat ini untuk berdoa cari hadirat Tuhan, karena kunci kemenangan kita di situ. Hari Minggu seperti ini kita tuh cuma menuai saja buah dari doa-doa kita, kepercayaan kita. Sisanya menuai, tapi kemenangan kita ditentukan di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau engkau punya koneksi yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, apalagi di Indonesia, kata koneksi itu kuatnya luar biasa. Kalau Anda punya koneksi dengan orang-orang yang punya pangkat kedudukan lebih tinggi, wah, sangat-sangat berguna dalam hubungan bisnis, dalam hubungan keseharian. Saya kasih contoh aja, bukan bermaksud untuk memanfaatkan hubungan ya. Tolong dibedakan, bukan kita memanfaatkan Tuhan, oh lagi butuh cari Tuhan, oh lagi butuh berdoa. No. Saya kasih contoh aja. Satu kali keponakan saya yang di Kudus, anaknya Pak Yones Lohestian, itu di Semarang, di traffic light Kampung Kali, dia tuh agak ngelamun mungkin. Sehingga dia nyundul mobilnya orang. Cuma nyundul aja, saudaraku. Akhirnya si sopir turun, ketemu sama si Yoel ini, lalu terjadi argumentasi. Kenapa, saudaraku? Menurut sisi Yoel yang nabrak, mestinya enggak separah yang diomongin sama orang ini. Orang ini, klaim itu, ini jadi begini, ini jadi begitu. Well, saudara, akhirnya masalahnya jadi panjang ketika orang ini berkata bahwa dia adalah serse narkoba. Waduh, ini orang punya kedudukan ini di kepolisian gitu. Singkat cerita, saudaraku, ponakan saya ini ke rumah dan lalu dia cerita ke saya, ke istri saya, dan dia sambil ketakutan karena SIM-nya diminta, saudaraku. Dia ketakutan luar biasa, saudaraku, karena masalahnya jadi panjang. Katanya harus bikin betul ini, bikin betul itu. Singkat cerita akhirnya Bu Vera, Pak Mariano, Pak Kuncoro ikut nemenin ketemu orang ini. Nah, ketika akhirnya ketemu Bu Vera ini, singkat cerita sebut satu nama. Baik Pak, nanti kami akan ketemu Bapak ini, kita selesaikan baik-baik, kita keluarga lah gitu ya. Ya Anda tahulah gaya diplomasinya Bu Vera kan, gampang gitu ya kan. Oh bisa diatur gitu ya. Saudaraku, begitu disebut nama itu, pucet nih orang. Hah? Lalu tanya sama ponakan saya, loh itu siapa? Ini tante saya. Loh kok kenal itu? Loh kenal. Karena sempat beribadah di gereja opa oma saya di Jepara. Begitu disebut nama itu, pucet orang ini. Dan ternyata saudaraku, selidik punya selidik, itu adalah atasan dia. Begitu di cross check, betul memang itu anggota kami. Baik Bu, nanti kami tertibkan ini bla 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 bla. Yang tadinya minta ganti, minta ini, minta itu, akhirnya enggak jadi minta apa-apa. Udah, enggak usah dimasalahin. Udah selesai. Saudara ngerti kekuatan koneksi, saudara. Apalagi kita punya koneksi dengan Tuhan. Raja di atas segala raja. Raja kemuliaan. Alam semesta tunduk kepadanya. Laut bergelora pun teduh ketika Tuhan berkata, diam, tenanglah, tenang. Saudara, kenapa kita perlu terus jaga hubungan kita dengan Tuhan? Karena hanya dengan itu kita dapat keselamatan, kita mendapatkan pengharapan. Jangan takut, kita enggak pernah berjalan sendiri. Selama engkau bisa jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Hadirat Allah menguasai hidup kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa kita selesaikan. Saya setuju sekali dengan satu ungkapan yang berkata, masalah itu tidak akan jadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Kalau bisa dikecilkan, kenapa dibesar-besarkan? Mari kita belajar, saudaraku, senantiasa jaga hadirat Tuhan di keluarga kita masing-masing. Di lingkungan gereja, di kantor, di sekolah, dimanapun kita berada. Supaya Tuhan itu disenangkan, dia dihargai. Kehadirannya tidak dianggap sebagai orang asing. Kita selalu libatkan Tuhan seperti Daud dalam setiap perkara kehidupannya. Dia selalu libatkan Tuhan. Waktu lawan Goliat dia enggak bilang aku kuat, aku punya pengalaman. Enggak, aku datang demi nama Tuhan Allah Israel yang kamu tantang itu.
Jaga hadirat Tuhan, karena ini akan menjadi kunci ketenangan dalam hidup kita. Saudara lihat, saudara, dalam Yesaya Fatsal yang ke-30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat 15, Alkitab berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Firman Allah yang hidup mengatakan, tetapi kamu tidak mau. Nah, banyak orang Kristen seperti itu. Seperti zaman dulu Yesaya mengingatkan orang Israel, kamu gak mau. Wah, pinginnya naik kuda yang kuat, keretaku banyak, dan lain sebagainya. Padahal Yesaya mengingatkan, rahasianya tenang. Bertobat, tinggal tenang, percaya, di situ kekuatan kita. Saudara bisa mengaminkan ayat ini? Amin. Masih percaya dengan ayat firman Tuhan ini? Percaya. Tenang, bertobat, tinggal tenang, percaya. Kesimpulannya apa sih? Berserah sama Tuhan. Berserah, percaya Tuhan tahu yang terbaik. Saya suka lagunya vokal grup Jericho yang judulnya Jalan Tuhan bukan jalanku. Ingat lagu itu? Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua apa? Indah pada waktunya. Udahlah, paling enak itu berserah sama Tuhan. Ya, dulu orang-orang yang tanya sama saya ya, tahun 2014, 2015, kamu gimana? Kamu gak beli tanah, kamu gak mulai nyicil gedung gereja. Gimana kamu 2015, 2016, 2017? Gimana? Kamu mau pindah kemana? Tenang, berserah, percaya sama Tuhan. Orang tuh ya kalau makin gak punya kekuatan, gak punya solusi jawaban apa-apa, makin gampang berserah sama Tuhan. Makin Anda kaya, makin Anda pinter, makin Anda hebat, depositomu miliatan, makin kadang kita lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Loh lah saya gak punya apa-apa kok, ngapain? Gak ada cara lain kecuali saya berserah sama Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan, saudaraku. Sampai hari ini, saudaraku, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara, saya rindu setiap kita ngerti, ayo berserah. Nah, saudara, saya belajar satu hal yang bagus sekali, saudaraku. Ternyata kata Rapa, kalau Anda pernah dengar istilah Yehova Rapa, Allah yang menyembuhkan. Ya kan? Kata Rapa dari bahasa Ibrani-nya morpe yang artinya menyembuhkan. Itu dari akar kata yang sama dengan tenang. Tenang. Katakan sama-sama saya tenang. Bilang sama tetangga kanan kirimu, tenang. Gitu aja saudaraku. Amin. Yang di rumah tenang. Jadi ternyata saudaraku, kesembuhan dalam bahasa Ibrani, akar katanya sama dengan tenang. Anda mau sembuh? Anda mau sembuh? Tenang. Tenang. Apalagi di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Sekarang ada katanya sudah bermutasi B1617. Waduh, apalagi lah nanti, nggak ngerti saudaraku. Tetap tenang saudaraku. Makin kita panik, makin kita bingung, imun kita turun. Makin Anda tenang, percaya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, imun kita naik. Virus itu mati, kalah dengan sendirinya oleh imun dalam tubuh kita. Jadi saudaraku, ini rahasia yang luar biasa, berserah aja sama Tuhan. Jangan seperti orang Israel, tapi kamu enggan, kamu gak mau merasa kuat, merasa hebat. Nah coba kita lihat lagi saudaraku, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Matius pasal 11 ayat 29, Alkitab berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, Tuhan bilang jiwamu loh yang dapat ketenangan, bukan tubuhmu yang dapat ketenangan. Jiwa. Tubuh ini kan cuma ngikut. Ya kan? Pikiran, jiwa saya perintahin ke kanan, saya ke kanan. Pikiran perintahkan ke kiri, ke kiri.
Kecuali kalau ikut Zumba, pikiran selalu terlambat daripada perintah. Kemarin kita habis doa pagi pada main Zumba, olahraga Zumba ya, kita panggil trainer. Ya, terlambat terus saya, saudaraku. Ya. Trainernya udah gini, saya masih di posisi ini, saya kesini, trainer udah begini, saudaraku. Kita bilang jiwamu yang dapat ketenangan. Ayo belajar daripada Tuhan Yesus. Pikul kuk yang kupasang katanya. Apa artinya, saudaraku? Kuk itu digunakan oleh sepasang lembu untuk membajak sawah. Ayo saudaraku, kita bekerja bersama-sama melayani Tuhan. Belajar daripada Tuhan Yesus. Karena biasanya dua lembu yang bekerja itu dikombinasi begini. Yang senior satu, yang junior satu. Gak mungkin dua-duanya junior yang belum pengalaman. Bisa kacau itu nanti. Tapi yang satu senior supaya yang junior nanti ngikut, belajar. Ayo ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Ambil bagian, belajar dari situ ketika engkau melayani kita belajar. Kita bertemu, berinteraksi dengan banyak orang, kita belajar karakter orang beda-beda. Kita belajar dari semua pengalaman hidup ini bersama dengan Tuhan. Jiwamu akan dapat ketenangan. Pikiran, perasaan, kehendak kita tenang. Tubuh jadi tenang. Tubuh yang gak tenang itu produk dari jiwa yang kacau. Pikiran yang gak bisa rileks, pikiran yang gak bisa semeleh, pikiran yang gak bisa belajar selalu bersyukur. Sehingga kita selalu panik menghadapi segala sesuatu. Sekali lagi yang pertama, tidak ada cara lain. Dwell in the presence of God. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, day by day. Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa, dalam keseharian kita. Selalu kita jaga hadirat Allah dalam hati kita masing-masing. Dalam keluarga kita masing-masing. Yang kedua saudaraku, Amsal pasal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Alkitab berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi Anda kalau mau tenang, yang kedua jangan suka iri hati. Nah, saya bacakan dari New Living Translation, dikatakan a peaceful heart leads to a healthy body. Jealousy is like cancer in the bones. Yang hatinya tenang itu akan, orang yang hatinya tenang akan dipimpin kepada tubuh yang sehat. Iri hati itu seperti penyakit kanker dalam tulang. Jadi jangan suka iri. Ya. Ingat doa yang sering saya katakan, sukai apa yang kita miliki. Ya, kalau kita belum bisa memiliki apa yang kita sukai, sukailah apa yang kita miliki. Rumah kita, mobil kita, keluarga kita, nggak usah iri sama orang lain. Makanya sekarang ini kan dunia medsos ya. Hari-hari ini banyak artis suka pamer kekayaan. Nah kalau tiap hari yang kita lihat kayak begitu saudaraku. Tasnya merek ini, harganya sekian, mobilnya ini, wah rumahnya begini begitu. Dan Anda lalu mulai iri, pengen gaya hidup artis, gaji pegawai negeri, eselon berapa? Nggak ingat saya. Ya, gaya hidup artis, gaji karyawan. Gimana saudaraku? Ada sekarang pendeta-pendeta gaya hidupnya, gaya hidup artis. Wah juga dicaci maki juga, dicela juga. Ada di IG itu, Instagram, Pastor in Style. Siapa yang lihat itu, follow itu juga? Pendeta-pendeta yang quote and quote, berjuisi itu ya, jam tangannya. Tapi kadang saya itu ya heran ya, kok ada orang iseng ya. Ini pendeta lagi begini, lalu jamnya di zoom, set. Langsung keluar harganya, mereknya ini. Cek keren nih saudara. Ya, sampai sandal jepit tuh loh, kayak ketok aja loh saudaraku. Saya heran saudaraku. Ya, saya pernah diingetin ada satu teman tuh bilang begini, Bu Vera, kalau sampai Pak Yo sama Bu Vera masuk Pastor in Style, aku nggak mau berteman sama kamu. Lu salah saya apa saudaraku? Sampai di ultimatum loh, sampai masuk begitu, saya nggak mau berteman. Sampai digituin saudaraku. Ya, nggak maksud saya bagaimana kita ini udahlah.
Hidup dengan apa yang Tuhan berikan pada kita masing-masing. Ya, bersyukur dengan segala berkat-berkat Tuhan. Oh, tenang, hati ini tenang. Ya, nggak perlu iri dengan orang lain. Kita iri dengan orang lain mungkin iri dengan kita. Nggak ada habisnya. Orang Jawa bilang hidup itu sawang, sinawang, nggak ada habisnya. Anda pikir 100 juta cukup untuk sebulan? Belum tentu, ada yang bilang kurang. Anda berkata 500 juta sebulan cukup? Belum tentu, ada yang masih bilang kurang. Tapi saya juga bisa bilang pada saudara, suami istri 3 anak 5 juta tiap bulan cukup. Semua kembali di sini. Bagaimana engkau bisa bersyukur dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Setia dari perkara kecil Tuhan pasti akan berikan perkara lebih besar. Yang ketiga, jangan suka ngurusi urusan orang lain. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Ayo coba lihat. 1 Tesalonika 4 ayat 11. 1 Tesalonika 4 ayat 11, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus apa? Persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Saudara, jangan suka ngurusin urusannya orang. Ya, kita ini kalau mau tenang jangan suka ngurusin urusannya orang. Kalau memang bukan urusan kita, nggak perlu kepo. Ya, ada apa toh? Oh, hee toh. Oh ngono, oh. Tak kandani tapi ojo ngomong-ngomong ya. Lama-lama gosip. Berantem, nanti fitnah sini, fitnah situ. Bukan berarti kita ini nggak boleh peduli sama orang lain loh. Beda loh ya, kita care, peduli, sama ngurusin urusannya orang. Udahlah, keluarga punya masalahnya sendiri, keluarga punya masalahnya sendiri. Kalau dia datang ke kita minta tolong. Bantu, silakan. Tapi kalau bagi orang itu mungkin itu private, bagi kami nggak bisa. Jangan dipaksa, kenapa? Cerita dong. Barangkali aku bisa bantu kamu. Jadi bahan gosip. Anda mau hidup tenang? Nggak perlu lihat apa yang memang nggak perlu kita lihat. Jangan dengar apa yang memang kita tidak perlu dengar. Jangan bicarain apa yang memang tidak perlu dibicarain. Tenang pasti saudaraku. Amin saudaraku. Yang keempat, Yakobus 1 ayat 8. Sabar ya, masih ada 70 poin lagi. Yakobus 1 ayat 8. Yuk baca lagi sama-sama. 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang keempat apa? Jangan bimbang, jangan ragu, jangan mendua hati. Kenapa orang mendua hati? Enggak punya prinsip. Kenapa orang mendua hati, saudaraku? Enggak fokus hidupnya. Seperti berdiri di 2 perahu, enggak akan tenang. Ya. Sementara komunitas yang satu begitu rohani, ke gereja, pelayanan gitu. Tapi komunitas yang lain, kelompok yang lain ngajaknya dugem aja saudaraku. Bisa tenang enggak hidup begitu? Enggak tenang saudaraku. Anda harus punya prinsip, mau pilih mana? Terang-terang, gelap-gelap, enggak ada abu-abu dalam Tuhan. Ini pilihan. Ya. Kalau engkau selalu bimbang, khawatir enggak akan tenang hidup ini. Dan ini harus kita jaga. Harus kita jaga. Alkitab katakan, kita ragu-ragu bimbang gak dapat apa-apa. Doa kita gak dijawab sama Tuhan. Makanya sebelum Anda berdoa yakin ini kehendak Tuhan atau bukan. Kalau yakin berdoa dengan percaya. Kalau Nuh bimbang, kapal gak akan jadi bahteranya. Bangun kapal 120 tahun orang-orang ngomong apa? Orang gila kamu. Gak ada hujan, gak ada petir bikin bahtera. Tapi Nuh punya prinsip, dia tidak ragu, dia tidak bimbang. Kalau Daud, Salomo ragu-ragu waktu bangun bait Allah, enggak jadi bait Allah. Daud investasikan kekayaannya luar biasa untuk membangun bait Allah yang megah dan luar biasa. Kalau orang bimbang enggak akan dapat apa-apa. Anda harus percaya Tuhan dengar doa kita, Tuhan mengabulkan doa kita. Yang terbaik Tuhan berikan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jangan ragu. Orang yang bimbang, orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Yang kelima, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7.
Ini adalah ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir. 1 Petrus 4 ayat 7, yuk baca sama-sama. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, zaman dulu rasul-rasul ketika menulis surat-surat ini, atmosfer yang menguasai pikiran jiwa mereka itu apa? Tuhan sudah mau datang. Baik Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Anda baca. Karena waktu Yesus naik ke sorga, nanti tanggal 13 Mei kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, Yesus berpesan bahwa dia akan datang segera. But when? Kapan? Gak ada yang tahu. Tapi itu begitu nancep di pikiran para rasul. Yesus mau datang lagi. Dia mau datang lagi. Dia mau datang lagi. Dia segera datang. Dia bilang datang. Makanya mereka hidup sungguh-sungguh. Nyawa diberikan. Mati gak apa-apa. Yang penting aku dapat hidup kekal. Karena atmosfer yang mereka dapat apa? Yesus sudah mau datang. Orang Kristen zaman sekarang, cek suwe. Belanda masih jauh. Dari dulu juga Tuhan mau datang, mana enggak datang-datang. Makanya banyak orang yang makin liar hidupnya. Dia pikir apa? Masih lama. Perhatikan ini para rasul. Bagi dia, kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayo hidup lebih sungguh-sungguh. Dan saya berdoa jemaat Tuhan yang ikut ibadah ya tatap muka maupun yang live streaming, sadarilah. Firman Tuhan tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Saudara, kuasai dirimu. Jadi tenang supaya kamu bisa berdoa. Tuhan gak panggil kita untuk kuasai istri, kuasai suami, enggak. Kuasai dirimu sendiri. Ya, saya pernah makan sama suami istri, saya istri lalu dengan suami istri ini. Lalu waktu makan saya kaget saudaraku, si suaminya tuh gak dipesenin minum sama istrinya. Lalu suaminya ngomong gini, aku tak pesen teh anget ya yang. Saya tuh noleh, cek mesak kene ya, wong teh aja lho, kok cek harus izin, mau pesen teh lho saudara. Istrinya masih bilang, jangan ini aja, saya liatin gitu ya. Lalu si suaminya bilang, lu nanti kan kita harus ikut membantu supaya perekonomian menjadi lancar katanya. Baru diizinkan isinya, ketawa-ketawa malu, iya tidak apa-apa. Dalam hati kecil saya, lawang teh hangat teh lho regane iki piro. Gitu. Ya, Bu. Halo ibu-ibu. Ya, enggak dipanggil untuk menguasai suami loh. Kalau suamimu tuh ditanya, mau makan apa aku? Mau makan apa mas? Jawabannya, terserah, jangan salahkan dia, saudaraku. Terlalu banyak pengalaman pahit yang dia alami. Pilih ini enggak boleh, pilih itu enggak boleh. Kolesterol, diabetes. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan panggil kuasailah dirimu sendiri. Tenang supaya kamu bisa berdoa. Amin. 5 rahasia ini bawa pulang. Renungkan baik-baik. Kalau engkau mau hidup tenang, lakukan 5 hal ini. Yang pertama apa tadi? Tinggal dalam hadirat Tuhan. Loh, sudah lupa? Belum pulang loh ini. Belum pulang loh. Yang kedua apa tadi? Jangan iri. Ya kan? Jangan iri kan? Betul? Lalu yang ketiga apa? Iya, jangan suka ngurusin urusannya orang. Yang keempat apa saudaraku? Jangan bimbang, jangan ragu. Yang kelima apa saudaraku? Nah, sebetulnya saya mau bilang begini. Yang kelima, tenang itu hasil dari sebuah keputusan. Katakan sama-sama saya, hasil sebuah keputusan. Keputusan, aku mau tenang. Aku mau tenang. Aku percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupku. Aku mau tenang. Aku tidak mau khawatir. Itu latihan menguasai diri. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin.